tekun lah. Kalau kita tekun ya apa-apa, kalau tekun ini lumayan gitu. Ya syukur pisan dikasih nanti melimpah ya nggak ngerti, yang penting ramah lumayan gitu aja. Sehari-hari nopang kebutuhan sehari-hari itu aja, saya aja udah alhamdulillah. nggak muluk-muluk kayak pupuk organik tuku mobil tuh enggak, jadi lumayan gitu. Yang penting untuk kebutuhan sehari-hari kita nggak ngutang sana sini gitu. Perkenalan, nama saya Mislam Setiawan, kelompok tani Dewi Sinta, desanya Pabrasan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Nah, di sini saya sedikit mau menyampaikan untuk pengalaman saya di bidang organik. Kenapa saya tertarik dengan pupuk organik? Karena pupuk organik ini harus mencanangkan go organik. Nah, disitulah saya tertarik. Dengan susah payah saya mulai bikin sekitar tahun 2016 sampai sekarang. Kita ya sambil sedikit-sedikit kita proses untuk pertama untuk saya sendiri untuk dipakai di tanaman, baik itu palawija ataupun padi. Alhamdulillah begitu kita melihat ada hasilnya, saya tertarik sehingga kita belajar untuk bikin sendiri. Di samping itu kita kadang-kadang suka mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pembuatan organik. Nah, lama-lama untuk saya sendiri tertarik dengan organik. Proses pupuk organik, pertama kita dari bahan baku. Dari bahan baku kita ngambil dari kotoran hewan sapi, karena kotoran hewan sapi itu kapasitasnya biasanya lebih banyak daripada kambing. Terus harganya juga relatif murah. Nah, kita proses pertama kita jemur ya. Dari pupuk yang dari kandang kita jemur, kira-kira udah setengah kering, kemas-kemas kalau bahasa saya, itu saya tampung seperti ini. Tampung, nanti udah cukup untuk digiling, kita baru giling. Setelah kita giling, udah kira-kira berapa, 1 ton, kita dipindah untuk difermentasi. Kita pakai formula seperti jenis E4 lah gitu. Setelah fermentasi 1 minggu kita balik, terus kita diadakan fermentasi lagi. Fermentasi kita ungkep lagi, bahasa saya diungkep itu dipakai plastik selama 1 minggu lagi. Jadi total 2 minggu lah, plus minus 2 minggu atau setengah bulan. Setelah itu kita udah, karena prosedur untuk fermentasi minim itu setengah bulan, jadi kalau udah setengah bulan kita cek, kita bisa dicek kondisinya pupuk seperti apa, udah nggak berbau, juga dilihat warnanya kecoklatan, itu udah dianggap bisa ditaburkan di tanaman yang petani butuhkan. Pada saat pengeringan itu kita taburi dengan kapur dolomit. Itu kapur dari pertanian yang ceritanya untuk menghilangkan supaya lebih cepat mengurai. Terus gas amoniknya juga cepat menghilang gitu. Kalau untuk dolomit saya kira cukup 1 kilo. Kalau kemasan kita ngambil yang 10 kilo. Satu bungkus itu 10 kilo, udah 10 kiloan gitu. Kalau kendala pembuatan atau bahan baku selama ini enggak kendala, soalnya di sini peternak sapi cukup banyak, gitu, jadi enggak kesulitan. Tapi yang kedua ya, kalau musim hujan, di dalam musim hujan kita untuk pengiriman lama, kadang-kadang sampai 5 hari belum kering di mana-mana. Nah, itu kendala untuk proses pengeringan. Ya kalau seminggu biasanya 1 ton seminggu, jadi kalau sebulan ya kali 4, jadi 4 ton. Sebulan 4 ton, tapi nggak langsung habis itu, enggak, kita nunggu pemasaran sih ya dari kebutuhan pelanggan itu. Jadi kalau seminggu kita ngiling 1 ton, nanti dalam kurun waktu sebulan kan 4 ton, itu nggak langsung habis kita ya, namanya kadang-kadang itu namanya orang jualan kan naik turun gitu. Ini untuk daerah, untuk selama ini untuk kita Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Ya, seperti kita pernah ngirim ke
Pemalang gitu, terus Pekalongan gitu pernah, kapasitas banyak gitu. Untuk petani palawija, perorangan juga ada, untuk individu perorangan. Terus dari sekolahan-sekolahan ada, dia butuh pupuk begitu. Jadi kalau untuk kelompok-kelompok KWT, kelompok wanita tani itu, kalau pupuk organik itu semua jenis tanaman bisa dipakai pupuk organik. Bisa untuk tanaman perkebunan seperti buah durian, mangga, terus alpukat, terus kelengkeng. Jadi semua jenis tanaman masuk. Iya bisa. Kalau kelebihannya ya untuk di tanaman, memang kalau dilihat kesuburan itu dibandingkan pupuk kimia kurang subur, tapi tahan lama. Semakin lama semakin tanahnya gembur gitu, menurut pengalaman petani ya yang udah pakai. Jadi begitu, apalagi petani palawija itu kalau udah pakai pupuk organik sekali itu untuk pupuk kimianya itu mengurangi jauh gitu. Namanya orang usaha pernah aja. Jadi kadang-kadang yang jelas penjualan karena mungkin faktor ya faktor dari petani. Apalagi kalau musim-musim hujan orang itu kan yang palawija nggak begitu banyak. Jadi kalau saat-saat musim kemarau ini biasanya orang untuk mengarah ke palawija lebih banyak. Sebenarnya sih untuk keberhasilan boleh dikatakan yang nggak berhasil, tapi ya itu saya bilang buat lumayan gitu, buat lumayan. Berhasil sekali ya enggak lah, ketelatenan gitu. Karena nggak semua orang tuh telaten ngurusi organik, soalnya nggak kayak bahan baku sembako gitu. Begitu ada barang langsung tiap hari orang butuh gitu. Kalau ini kan musiman seperti itu. Cukup lama ya, sudah berapa tahun harga masih stabil, tidak ada kenaikan. Malah justru kadang-kadang pembeli itu minta dikorting. Minta dikorting, padahal kita dari 20 tahun itu belum ada kenaikan. Masalahnya apa? Kita hitung-hitung dengan biaya operasional itu lah, saya ubah bisa tumpang orang kata titik. Nah, ini seperti itu. Untuk menaikkan susah, 1.000 1 kilo. Ya, karena sudah saya hitung biaya operasional sekian-sekian, ternyata masih ada tumpangnya walaupun nggak seberapa, nggak masalah. Yang penting petani bisa sejahtera gitu memakai gitu aja. Ya kita dalam usaha ya seperti saya tadi, artinya kita kadang-kadang seperti ini, pada saat kita mengedrop barang ke penjual bunga, contoh media atau pupuk, nah dari temennya si penjual pupuk saya itu kan ada yang datang, ini beli pupuk di mana? Sono di kelompok tani ini gitu, ini nomor teleponnya gitu. Saya pesan bisa ya? Bisa, ini nomor teleponnya itu. Nah setelah itu dia telepon ke sini minta barang, terus ditanya sama saya, dari mana mas? Dari si A umpamanya. Katanya sini punya pupuk organik atau media tanam, punya ya. Tolong saya bisa kirim ke daerah sini, bisa. Nah kita kirim ke si B. Setelah dari si B, setelah dari si B pesen barang ke saya, nanti secara tidak langsung yang ngasih unjuk itu kasih fee. Ini dirokok nih lah. Apa sih? Ingin nidokna anu pupuk barang ya. Oh ya terima kasih gitu. Nah lama-lama dia door to door. Jadi setiap yang unjukin pasti kita datangin untuk dikasih fee lah. Entah itu rokok sebungkus apa berapa gitu. Jadi tanpa kita nyari, dia udah ada yang unjukin. Soalnya begini sistemnya, kalau biasa kebanyakan di para pedagang kalau ngunjukin kok nggak dikasih apa-apa, nanti ada orang nanya lagi nggak diunjukin lah. Ini aku ngunjukin barang apa nih, bola kayak gitu mas. Kita sebenarnya kalau dari kita pribadi, kepengennya sih bikinin lantai jemur yang pakai plastik UV itu loh. Itu untuk artinya mempercepat pengeringan dan kita nggak begitu repot. Pada musim hujan kita santai gitu, walaupun musim panas pun nggak seperti itu. Pada saat dia di tempat
Kalau sore kan nggak saya kumpulin, masih udah di dalam, ya di dalam udah ada atapnya gitu. Itu kendala. Kalau panas seperti ini 3 hari kering, kalau full kita kumpulin seperti ini, nanti itu diangkat kita taruhin lagi. Ini paling jerami, karena enggak, kalau pupuk kalau media ya baru pupuk tanah. Iya, media. Kita enggak, paling jerami karena juga kita melihat kalau di kotoran sapi itu sebenarnya udah lengkap, dari daun-daun apa aja di situ udah ada rumput, yang daun apa aja di situ udah lengkap. Jadi kalau kita mungkin kalau dicek kandungan kayaknya sudah memenuhi syarat.